Mitra bisnis, berdasarkan data OJK, lebih dari 54% pengguna pinjol atau pinjaman online adalah Gen Z dan milenial yang berusia 19 sampai 34 tahun. Dan mereka juga merupakan penyumbang kredit bermasalah terbesar di pinjol. Bahkan ada netizen yang bilang para Gen Z dan milenial ini paling suka meminjam pinjol tapi nggak suka bayarnya. Apa komentar Anda? Silakan berikan opini Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924 Ya, saya pikir bukan hanya anak muda ya, tapi mungkin ibu rumah tangga atau orang yang lebih dewasa pun kalau memang bisa tidak bayar, kadang-kadang ada bakat untuk tidak bayar. Oleh karena itu pinjolnya sendiri harus meningkatkan diri gitu. Bagaimana caranya memberikan kredit pada orang yang tepat. Jangan playing victims juga. Ini kan seperti kita orang pribadi minjamkan duit ke temen, udah tahu temennya tukang tembak, udah tahu temennya punya sejarah yang kurang baik, atau di sisi lain udah tahu temen ini kita nggak kenal baik amat gitu, nggak KYC gitu ya, nggak know your customer. Terus si temen yang kita pinjamin itu nilep uang kita. Nah itu sebenarnya yang minjem yang pinter atau yang ngasih pinjem yang on gitu. Nah, oleh karena itu bank-bank buku 4 ya, bank-bank triliunan yang besar-besar yang menggunakan pinjol sebagai saluran distribusinya untuk meredistribusi kredit kepada yang unbankable akan mengalami pelajaran yang pahit gitu. Kalau ingin membuat nilai kucuran kredit pinjol besar, tapi sebenarnya tidak berkualitas kredit yang dikucurkan itu kepada yang tadi misalnya ada yang anak muda atau siapapun, yang intinya bukan perkara umur, milenial atau tidak, tapi memang dia tidak eligible. Kalaupun dia milenial tapi memang memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman secara ketentuan perbankan, ya kan nggak apa-apa gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ekosistem pinjol kita tuh masih rentenir yang berubah dari offline jadi online gitu. Tapi kapasitasnya, kemudian risk mitigation maupun kapabilitas para orang yang kerja di pinjol itu ya kayak rentenir 25 tahun, 30 tahun yang lalu sebenarnya. Cuman sekarang canggihnya ya pakai online, download gitu. Tapi cara mereka berpikir dan bekerja tuh ya seperti 30 tahun yang lalu di kampung-kampung gitu. Tadi ada penelpon yang kayak selesai menganggapnya tuh utang buat generasi muda itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya pandangannya optimis gitu loh. Ada juga utang itu dipakai katanya buat sektor produktif gitu ya. Kalau menurut saya ya, selama kalau pegang uang itu kayak ada setannya, pasti habis kalau nggak dipakai, apalagi didapetinnya ya dengan tidak ada susah payahnya. Itu kayak uang jin dimakan setan. Jadi cuma di handphone ngelihat kamu ada dapat penawaran nih 10 juta, 5 juta, di apply langsung dapat. Nah itu duitnya pasti habis loh. Habis itu jadi masalah. Ketimbang dia yang kerja keras dapetin uang, ngumpulin dengan susah payah, itu uangnya lebih awet, lebih barokah, lebih berkah gitu loh. Dari tadi penelpon itu kan memang ya bukan salah anak mudanya juga. Ini ada dua hal. Satu ya, itu masalah mereka kerja gajinya nggak cukup kali gitu loh, di bawah standar. Buru aja demo UMR gitu loh. Apalagi godaan hidup zaman sekarang konsumtif banget kan, marketing di mana-mana menawarkan kemudahan buat hidup, itu satu. Kedua juga pola hidup sederhana nggak ditekanin lagi. Presidennya boleh nyontoin hidup sederhana, tapi pejabat-pejabat yang lain, guru-guru, masyarakat, tokoh masyarakat, kalau semuanya pamer kekayaan, flexing di sosial media, apa nggak konsumtif? Ini persoalannya menyangkut ke banyak hal gitu loh, bukan masalah mereka macet aja. Ini ada masalah budi pekerti yang nggak ditanamkan dengan benar gitu. Menurut saya Gen Z sama generasi muda ini seharusnya banyak belajar dari orang muda zaman dulu harusnya ya Pak. Kakak-kakaknya, pembina-pembina sebelum dari dia itu, dari keluarganya, bagaimana orang tua
anak muda zaman dulu itu beradaptasi sama lingkungan, ekosistem, kehidupan itu bagaimana. Harusnya banyak bertanya yang muda-muda ini sama yang tua, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi dari pemerintahnya juga pengetatan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan instansi terkait. Harus sesuai dengan ekspektasi masyarakat, konsumen. Bagaimana dia menciptakan produk perbankan atau produk keuangan itu sesuai dengan fakta real kenyataan rakyat yang ada di Indonesia ini, Sabang sampai Merauke. Dan pemerintah punya peran itu sebagai tanggung jawab penting. Yang ketiga, selanjutnya mungkin ya mindset bangsa kita juga harus berubah, Pak. Jangan terlalu mudah mengandalkan uang di atas meja. Sementara uang yang berserak di lantai itu banyaknya minta ampun, Pak. Jadi pikiran kita jangan terfokus pada kemudahan, instanisasi, tapi lebih pada proses dan aktualisasi yang kita terima pada saat yang kita jalani itu, Pak. Yaitu merubah takdir, mengulang kembali jalurnya jauh kali, tapi kita mengulang kembali. Sementara kalau bahasa Sanskerta barunya itu kita merubah, cari alternatif lagi. Selain jalan itu pasti ada jalan tikus sih, pasti kan. Mau bertanya saja cukup. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya, jadi gimana nih anak muda kita tukang utang maksudnya gitu. Nah, tapi negara kita juga suka ngutang loh. Pemimpin kita kan suka ngutang, alasan kan supaya lebih produktif, infrastruktur gitu ya. Tapi udahlah, kita nggak mengkait-kaitkan begitulah. Ini tapi sisi yang lain kalau kita mau bicara, ini anak mudanya terlalu konsumtif. Kan ini kan generasi cerdas. Kalau nggak salah begitu dia lulus aja gajinya kalau yang pinter-pinter bisa 8 juta, 10 juta gitu. Nah, sekarang persoalannya dia pengen nih beli iPhone, gitu loh. iPhone seri-seri terbaru, makan di restoran yang cakep, itu kan konsumtif kan. Tapi itu seberapa besar? Kita fenomenanya melihat apa gejala sosial mereka yang terlalu konsumtif. Di sisi lain mereka juga begitu produktif. Kita mau ngomong nih sebetulnya kekhawatirannya apa? Tapi buat pemain bisnis ini kan happy. Buat apa? Misalnya kita punya rate bisa dapat yang rendah tapi bisa jual dengan harga yang lebih mahal kan rate bunganya. Kalau nggak salah minggu lalu kita juga bahas nih soal kredit KUR kan. Nah, itu juga dibantai kan, macet kan. Jadi kalau kita ngomong bukan milenial aja, yang lagi usaha dagang sebelah itu juga macet tuh. Emang suka ngutang. Kalau kita mau jujur ya, kita mentalnya mental tukang ngutang, bayarnya susah. Nah, itu kalau kita mau ngomong nih, ciri bangsa kita begitu, suka ngutang tapi ogah bayar. Nah, mau jadi budaya kita lagi nggak satu tuh, tukang ngutang dan ogah bayar. Tapi yang lebih ini lagi, kalau kita mau lihat lagi ya Pak Beni ya, sebetulnya yang nggak diatur juga oleh negara ini adalah tata cara gitu loh, tata cara nagihnya, ya kan. Saya punya temen, dia pinjam di pinjol, lalu dia share KTP-nya ke saya dengan catatan tolong temennya suruh bayar gitu loh. Ini kan yang nggak pantas. Sebetulnya yang lebih harus diatur ya urusan yang begini nih, bagian penagihannya. Ya mudah meminjamkan ya pasti ada resikonya tinggi. Nah itu yang bablas juga, semuanya kacau deh, kacau. Jadi walaupun negara juga ngutang gitu loh, masyarakatnya juga ngutang, cara ngutangnya juga nggak diatur dengan benar gitu, bayarnya dari pendapatannya nggak tahu, udah analisisnya bagaimana. Ini gini, yang namanya pinjol, yang namanya peer-to-peer lending, yang sumber dananya dari crowdfunding, ini suatu keniscayaan, ini teknologi yang memang harus dimanfaatkan, cuma cara memanfaatkan. Lantas tadi OJK bilang 54% kalangan muda yang memakai ya. Saya kira malah lebih. Nah, memang yang bisa memakai begini emang kalangan muda. Dan memang kalangan itu harus diberikan akses untuk bisa mendapatkan dana. Saya yakin di kalangan muda itu pun ada yang menggunakan untuk bekerja. Di samping tentu masih ada yang nakal. Nah, kalau mengatasi yang nakal ini ya pihak-pihak perusahaan yang memberikan pinjol itu harus melakukan FS dulu sebelum diberikan. Harus diawasi menurut saya mereka ini.
sumber-sumber yang memberikan dana. Jangan seenaknya karena mereka udah berhitung. Saya kalau terjadi NPL 30%, 40% juga ketutup dengan suku bunga. Akhirnya mereka kerja. Lantas yang nggak bayar, diteriak-teriakin lah. Ini OJK mestinya mengatur mereka. Kita nggak bisa menghalangi karena faktanya penduduk Indonesia yang unbankable itu masih banyak. Dan jangan salah, kita punya lembaga keuangan perbankan nggak bisa akses sampai masyarakat di bawah yang notabene 10 juta, 20 juta, 50 juta, mereka nggak sanggup. Bahkan yang namanya DPR pun nggak sanggup. Ya, pinjaman-pinjaman online inilah yang sanggup. Jadi OJK harus memantau dengan ketat si pemberi, aturannya harus ketat. Jangan seenak-enaknya memberikan lah, orang ditawarin terus. Jadi kita nggak bisa menyalahkan anak muda. Karena di dalam anak muda itu saya yakin mereka juga ada yang berpikir positif. Memanfaatkan funding-funding yang seperti ini untuk berusaha. Jangan oleh segelintir tertentu kita menggeneralisir semuanya. Yang kita harus dukung anak muda, inilah teknologi. Kita jangan menghindari teknologi. Jadi saran saya ke OJK, si pemberi pinjam ini yang diawasi dengan ketat. Izinnya jangan sembarangan diberikan. Dan mereka harus bertanggung jawab atas debitur yang mereka berikan. Jangan hanya berpikir dari sisi bisnis. Jadi saya yakin Indonesia akan lebih maju. Anak-anak muda kita banyak kok bonus demografi. Dan mereka harus difasilitasi. Yang saya juga data-data saya ini sering disalahgunakan ini. Kadang saya hampir diteleponin bang sama pinjol. Bang kenal sama si A nggak? Besok ditelepon lagi bang, abang kenal sama si B nggak? Besok ditelepon lagi bang, abang kenal sama si C bang. Kenapa? Emang ini data abang dijadikan jaminan untuk saudara yang dikenal. Mas ya ampun, saya bilang seliwer-seliwer ini data-data kita juga banyak disalahgunakan sama orang-orang. Bayangin aja, saya udah hampir tiap hari ditelepon pinjol, disuruh bang besok kasih tahu ya sama saudara abang ini udah ya, tagihannya udah jatuh tempo. Saya WA ini siapa ini? Jadi bahayanya pinjol itu data-data kita yang nggak ada sangkut pautnya pun banyak digunakan sama orang lain. Data-data kadang kita selfie, kita pisahkan untuk ngisi, mungkin untuk ngisi form yang lain ya, bukan ke aplikasi pinjol. Itu kadang aplikasi itu kan banyak yang minta izin ambil foto. Itu kadang suka keambil sama aplikasi jahat pinjol. Nah bahayanya itu. Terus yang kedua ini, kalau memang banyak milenial yang memakai dana pinjol itu dengan tidak baik, dengan tidak sehat lah ya, kalau kita bilang ya, untuk sifat konsumtif, itu mungkin bisa di-link ke data-data pemerintah ya, mungkin misalkan EKTP atau BPJS atau apa data-data yang lain yang jadi misalkan dia masih belum pinjal belum lunas, dia nggak bisa perpanjang BPJS-nya, nggak bisa ngambil KPR, biar dia juga kapok kejarannya. Jangan data-data orang seliwer-seliwer terus dia nggak ada kena efeknya, gitu aja. Menurut pendapat saya, memang Gen Z ini sama Gen Y apa generasi selanjutnya adalah generasi-generasi yang memang adalah kental dengan sosial media. Ya, jadi mereka akan terpapar dengan flexing, dengan apalagi dengan literasi mengenai investasi yang saat ini juga belum matang buat mereka, gitu aja. Jadi mereka hanya pengen saja karena melihat dari sosial media. Jadi mereka sebenarnya ada orang-orang yang korban flexing sebetulnya. Mudah. Itu yang pertama. Kedua adalah rata-rata mereka adalah kalau dilihat unbankable ya, dengan usia seperti itu 18 ya kan, mereka masih mahasiswa, mereka belum bekerja tetapi keinginannya sudah banyak ya, hedonismenya sudah tinggi. Jadi melihat saya melihatnya bahwa memang mental mereka adalah mental yang berbeda dengan di masa lalu, orang yang lebih perih gitu aja ya kan, kehidupan di awal tapi kemudian mereka bekerja keras ya. Ini orang-orang yang memang tidak menyadari akan susahnya hidup ya, susahnya cari uang, tetapi mereka dibuai dengan sosial media yang mereka lihat. Menurut saya itu fenomena ya sosial yang akan berkembang terus, sehingga OJK juga perlu melakukan beberapa riset terhadap mereka, gitu aja. Kita sih kasih saran aja ke pemerintah maupun OJK, itu pinjol itu sebetulnya nggak usah ada gitu, karena kan banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Jadi generasi kita juga jelek ya kan, mentalnya mental minta pinjam begitu. Terus itu juga digunakannya yang nggak jelas. Maksudnya dilarang terus itu kadang-kadang kan gara-gara pinjol itu jadi kita kena kolima karena orang-orang kita jadi kena kolima. Akhirnya kita mau proses KPR susah. Itu pemerintah ya harus itu sebenarnya dihilangkan. Nah, perbankan jangan mendukung pinjol. Biar pinjol itu hilang dengan sendirinya, karena itu nggak didukung apa. Kalau sekarang kan Tipang didukung, karena kalau datanya jelek Tipang juga ikut-ikutan nggak mau nyalurin KPR. Makasih. Sebagai institusi finansial, ini lebih tepatnya kita alamatkan kejadian ini pada ketidak-capabelan si pinjol sendiri, atau si pinjolnya memang memberikan pinjaman yang berisiko. Karena kan ada prinsip know your audience ya, memahami siapa calon debitur kita itu. Jadi kalau sejak awal pinjol itu tidak berhati-hati memberikan kepada orang yang tidak eligible ya, secara pekerjaan, secara historical dan sebagainya, hanya mengejar angka pencapaian penyaluran kredit supaya dia dapat kucuran lagi dari induknya gitu kan. Kan pinjol-pinjolnya juga kan dapat kucuran dari investornya, entah itu investornya perbankan atau investornya mandiri gitu. Itu maka resikonya ya seperti ini, angka tidak tertagihnya akan sangat tinggi. Nah begitu angka tidak tertagihnya sangat tinggi, malah dia menyalahkan konsumennya sendiri. Jadi saya pikir yang pertama harus di ringtag oleh para investor itu adalah para direktur-direktur pinjol, para pegawai-pegawai pinjol yang sotreh gitu. Ketidakmampuan mereka itulah yang membuat terjadi kredit macet di sisi pinjol ini. Kalau konsumen itu ya di mana ada gula, di situ ada semut gitu. Cuman yang jaga gulanya memang orang-orang yang tidak pobel ini. Yang dipikirkan sebagian yang pemimpin pinjol ini juga belum fit and proper secara kemampuan finansial. Hanya modal misalnya hanya serem, berani marah-marah, kemudian menunjukkan ketegasan yang overmaniak. Hanya itu modal dia. Akhirnya dia kucurkan kredit tanpa prudentiality yang baik. Nah, sekarang gugup sendiri gitu ya. Ya harusnya polisi kalau ada laporan dari pinjol bahwa dia tidak ditagih, yang ditangkap dulu harusnya direksi pinjol itu gitu. Terima kasih. Kalau saya inginnya seperti di Australia, karena regulator di Australia itu tidak memberikan pinjol itu enak perut dengan mengkucurkan kredit tanpa analisa, tanpa database yang mereka dapatkan. Jadi jangan salahkan si peminjam, debitur kan, apalagi kalangannya masih anak-anak, masih baru mau remaja dan sebagainya. Itu tadi saya dengar kan umurnya dari sekian sampai sekian yang suka minjam tapi nggak suka bayar kan. Itu kan saya juga mengalami, Anda juga mengalami, semua orang mengalami. Kita ini kan istilahnya kalau ada yang mau memberikan pinjaman kena why not, kalau bayar kan nanti aja. So kita kan bisa seenak perut memakai uangnya tanpa memikirkan bayarnya. Itu kan terjadi pada semua orang. Dan pengalaman kita dulu, kita ini kan pernah muda kan. Jadi kalau menurut saya jangan hanya OJK-nya yang memberikan analisa seperti itu, berlakukan seperti di Australia. Jangan memberikan kebebasan seperti itu kan. Regulator lah yang harus memberikan larangan dan sebagainya. Kembali lagi saya bilang, ini pemerintah punya aturannya, ini semuanya menjerumuskan rakyatnya. Usia segitu dikasih pinjaman, ada tidak aturannya? Sedangkan kita minjem ke bank, minjem ke ini, ada punya aturan, punya ini, usia sekian. Nah ini pinjol, pemerintah punya aturan nggak kok semaunya saja. Ya kembali lagi, kita nggak usah menyalahkan adik-adik kita yang meminjam itu. Ya pinjolnya ini memang lahan buat mereka kayak gitu, ingin menjerumuskan yang buta-buta hukum ini semuanya. Jadi ibaratnya tadi Bapak tadi pertama bilang itu cuman
bodyguard saja, ngomong-ngomong gede, ngancem ini, ngancem itu tata kamannya juga tidak ada, pinjol-pinjol itu kayak begitu. Jadi kembali lagi saya bilang, ini pemerintah ini punya aturan, jadi abu-abu semuanya. Rusak hidup tatanan rakyat ini seolah dijerumuskan dengan caranya mereka punya aturan seperti OJK. Harusnya dibuat aturan, usia sekian tidak boleh, nggak boleh pinjam. Jaminannya apa? Kembali lagi saya bilang, KTP sekarang udah EKTP, data kita itu aman tidak di tangan mereka itu pinjol, ya kan? Sedangkan itu siapa saja boleh, nah gitu preman-premannya katanya itu. Makanya kita bingung nih, harusnya ketegasan aparat hukum kita ini dan pemerintah kita, Menteri Keuangannya, BI-nya. Jadi kembali lagi semuanya ini amburadul, sudah rusak semuanya kita ini. Kayak pinjol menjabung di sana sini, tapi tatanan hukumnya itu tidak jelas, seolah-olah kayak ini dirumuskan. Jadi jangan salahkan oleh adik-adik kita ini. Pemerintah harus koreksi dan harus menimbang, harus dipikirkan matang-matang semuanya, apa segala aturan itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya ngelihat pinjol ini ya di samping ada buruknya ya, banyak buruknya, tapi kebaikannya ya sisi baiknya ada gitu ya. Jadi begini, orang yang tidak punya hutang itu relatif dia hidupnya mau santai gitu. Nah beda sama orang yang punya hutang. Orang punya hutang ini orang yang normal nih ya, saya bicara orang yang normal. Orang yang punya hutang dia ada merasa beban kewajiban untuk mengangsuh. Jadi kalau dia lagi tidur pagi-pagi dia mesti ada keinginan bangun karena harus kerja, harus bayar hutang, harus bayar cicilan. Nah kalau misalnya orang dia nggak punya hutang, maka dia ibaratnya hidup tanpa beban. Nah kalau misalnya datang penagih utang ini ya dengan yang wajah sangar-sangar ini bikin hidup jadi nggak nyaman gitu. Nah ini justru dia sebagai pacu gitu ya, sebagai cambuk gitu bagi orang-orang yang maunya santai gitu kan, hidup nggak kerja, nganggur. Nah ini dengan ada debt collector ini dia jadi cambuk agar dia berangkat kerja gitu kan. Entah kerja apa dia harus cari gitu, harus usaha gitu. Ya saya kira di situ sisi positifnya. Terima kasih. Begini, soal masa pinjol, sebenarnya orang yang pinjam bukannya dia malas bayar. Ya manusia kan pastilah kalau malas bayar mau jadi. Cuma mereka kan tahu, mereka sengaja, bukan mereka bodoh. Ya gitulah, sesuatu pun ada akibatnya. Buat dagang apa kayak gitu ya. Ya gitu, apalagi mereka kan tahu bunga gede tinggi. Mana kita dagang bisa ucuan segitu banyak. Ya gitulah manusia sifatnya serakah. Ya terima kasih. Ya menurut pendapat saya, apakah pinjol atau pinjaman apapun lah ya, itu memang sudah dari dahulu, bukan sekarang anak muda. Jadi itu sudah biasa. Apalagi sekarang kan diberi iming-iming, dan kita kan banyak dijebak untuk meminjam dengan tanpa bunga lah, dengan kecil lah gitu. Jadi tidak heran ya kalau orang mau minjam ya, karena di mana-mana diiming-imingi untuk bagaimana meminjam, termasuk untuk bermain judi online. Jadi kita ini masyarakat memang sekarang ini sudah dijebak untuk melakukan peminjaman. Terima kasih. Iya, kalau soal ini pinjam nggak mau bayar ya mungkin bukan Gen Z atau milenial aja ya. Dari zaman dulu, zamannya bank keliling belum ada pun nih, kalau ditagih ya kalau bisa nggak bayar. Datanya kan belum serapi sekarang waktu zaman pinjol ya. Dulu ya masih bank keliling di kampung-kampung atau di pelosok ya, nggak ada yang ngumpulin data. Kalau sekarang kan enak, datanya terpusat, jadi ketahuan nih kelompok mana aja. Nah kebetulan zaman sekarang banyak kan Gen Z atau milenial yang kena dipinjol. Mereka bukannya bodoh ya, bukannya nggak tahu bunganya tinggi, tapi ya cuman pinjol yang bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Karena apa, zaman sekarang cari pinjaman susah, bahkan ke teman dekat, ke keluarga. Mungkin orang udah pada kapok ya dengan dengar cerita-cerita ya, kalau yang minjem di waktu lagi lebih galak. Ya orang walaupun teman dekat atau kerabat jadi males pinjemin uang. Makanya larinya anak milenial itu ya ke pinjol yang lebih mudah. Walaupun mereka tahu bunganya tinggi, tapi itu ya
urusan belakangan. Ini sih yang jadi PR ya. Harusnya pemerintah juga jangan pernah hapusin data-data NPL tuh. Kemarin kan yang di bank-bank besar tuh baru aja dihapus tuh. Nah itu ya bikin apa ya, pelajaran yang tidak baik gitu. Jadi orang mikirin udahlah pinjam aja, nggak bayar pun beberapa tahun kemudian dihapusin datanya. Jadi dari saya itu aja, mungkin perlu dibuat sistem yang lebih rapi lagi biar orang harus bayar gitu. Ya, ini saya kira masa ini sudah masuk ya, kita liberalisasi sektor keuangan. Ini dulu kita ngalamin zaman susah untuk mengakses perbankan ya. Hanya untuk pengusaha-pengusaha besar aja ya. Itu disebut belum bankable ya. Belum bisa, karena nggak punya catatan, nggak punya pembukuan segala macam ya, jadi nggak bisa akses bank. Kemudian sekarang sampai semudah begitu, tinggal telepon aja ya, Anda malah belanja di online ya, tahu-tahu ditawarin pay later. Itu sama dengan pinjol ya. Bunganya terakhir saya baca katanya sudah malah sudah direvisi ya, itu 0,41 hari. Satu hari loh ya. Jadi Anda kalian aja sebulan berapa, setahun berapa. Padahal kalau Anda punya data dan bagus ya, itu di perbankan setahun itu paling 8 atau 7% setahun loh ya. Dan itu bunga efektif. Cara hitungnya juga beda ya. Kalau Anda pinjam yang pembiayaan, apalagi pinjol ini, itu bunga flat. Jadi luar biasa bedanya. Tapi oke lah, karena kebutuhan itu ada. Saya sempat baca kemarin di laporan berkalanya OJK ya, OJK apa BI lah. Itu pinjaman online NPL-nya 2,8. Jadi nggak tinggi-tinggi amat. Mungkin bisa salah ya, mungkin sekitar itulah. Tapi yang saya tangkap itu nggak tinggi-tinggi amat sampai sekarang. Bahwa nanti jadi apa ya kita nggak tahu ya. Itu sektor yang sangat menggiurkan untuk marginnya ya, supaya pemodal itu bisa memperoleh untung besar sekali. Jadi kalau Anda cicil, nggak usah bilang setahun, cicil mungkin 6 bulan, 7 bulan, itu udah balik modal tuh ya. Sisanya ya untungnya itu. Nah itu luar biasa. Bahwa masalah bayar atau nggak bayar menurut saya sama ya, karena yang dari dulu ya juga banyak yang nggak bayar karena punya backingan ya, atau mungkin memang ada usahanya sedang seret ya, sedang susah ya, dia nggak bisa bayar. Itu restrukturisasi ya, segala macam. Tapi ada juga yang kong kali kong ya. Saya punya teman pernah ditawarin sama dirut BUMN dulu ya. Sini saya ada kredit macet, Anda mau nggak ngambil? Jangan takut, nanti saya tambahkan lagi plafon modal kerja. Nah, tapi apa? Bagi saya 7%. Teman saya ini cerita dari dia ya, nggak berani ya nggak jadi konglomerat dia. Pinjol hampir sama kayak pay letter ya. Kalau sebulan kan ada notifikasi mesti bayar. Kalau nggak bayar pasti ya seminggu lagi nggak bayar pasti ada ditingkatin dong itunya, bunganya itu, bunga pinjamannya itu. Ya gitulah bangsa Indonesia kita, maunya serba gampang untuk nyari duit, pinjem uang aja, tapi untuk bayarnya susah ke debt collectornya gitu. Nah, nanti deh minggu depan bisa gak saya akan cari uang dulu, nanti bulan depan saya akan bayar. Gitu lah. Saya lihat di sitcom film-film acara-acara TV gitu, pasti alasannya begitu. Nantilah minggu depan, bulan depannya bayarnya ya gampang.
ada juga yang bunuh diri juga kan, ada juga ya main-main aja lah, masa bayar. Itu sih opini saya. Kalau menurut saya bukan gensetnya yang salah, bukan gadgetnya yang salah. Yang salah adalah pendidikan orang tua. Kenapa anak tidak ditempa untuk menjadi strong, menjadi ulet, menjadi berjuang. Bukan mental minta, bukan mental instan. Dan kalau sampai ada survei yang mengatakan 50 sekian persen pengguna pinjol adalah genset, ya jelas Mbak, pasti gensetnya karena Gen X, Gen Y, belum, yang Gen Y saja belum tentu ngerti seperti itu dan belum tentu update di dalam hal internet, komputer, dan segalanya. Apalagi yang namanya Gen X, tambah lagi. Jadi ya gak heran kalau saya ngomong survei ini tidak menunjukkan bahwa kapabilitas anak Gen Z itu buruk, seburuk itu tidak. Kalau memang stroberi, ya benar, lebih cengeng karena mereka tidak ditempa. Itu aja, makasih. Mungkin dari lingkungan juga ya, teman-temannya pada begitu. Kalau misalnya kita nggak ikutin kan kita kayak ketinggalan gitu loh. Dan mereka juga sadar kalau misalnya mereka mau nunggu nih, mau ngumpulin duit dulu baru beli barang, mungkin udah telat gitu atau kelamaan gitu ya. Mungkin harus bertahun-tahun dan mereka tahu itu mungkin ya saya nikmati dulu, ntar ya bayarnya belakangan gitu loh. Cuman mereka itu mungkin nggak cermat dalam melihat bunganya itu sebenarnya mereka bayar berapa gitu loh. Itu aja sih. Oke, makasih. Pinjol, gengsi. Iya, gengsi itu banyak maunya, terbatas kemampuannya ya. Jadi semua cara diambil, yang penting dapat uang dulu Mbak. Soal bayarnya nanti, apalagi memang pinjol itu kan mudah banget cara dapetinnya, walaupun risikonya sebetulnya cukup besar. Yang nggak disadari oleh masyarakat kita Mbak, bahwa pinjol nggak pakai agunan iya, nggak pakai jaminan iya, tapi jaminan dan agunannya justru jauh lebih besar dari aset. Ya ini harga diri kita dari di situ ya, dan ini yang nggak disadari oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kalau nggak pakai agunan, nggak pakai jaminan, aman, harga diri nggak masalah, kan seperti itu gitu. Ini cukup memprihatinkan di zaman semakin kemari, semakin kekinian, harga diri semakin nggak bernilai Mbak, dan itu cukup memprihatinkan. Semoga anak-anak kita didik yang bener lah, supaya mereka lebih mengerti harga diri itu lebih mahal dari apapun. Itu tidak 100% salah dari para gengsi juga. Semua orang kalau ditawar dengan iming-iming yang ini tidak munafik, semua orang pasti butuh duit. Nah itu dia, karena regulasi dengan standar yang tidak sesuai, orang jadinya hanya berlomba-lomba untuk menerima. Kewajiban untuk memberi ya nanti saja. Nah itu juga bagian dari rasa tanggung jawab segi moral masing-masing pribadi. Nah oleh karena tidak ada standar, tidak ada ini, jadi orang semau-maunya. Oleh karena itu harus punya standarisasi yang benar, punya rasa tanggung jawab yang baik. Bagaimana caranya, ada kewajiban juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu ya harus dipikirkan lagi solusinya yang terbaik seperti apa. Nggak boleh jor-joran seperti itu, menawarkan iming-iming yang begitu luar biasa, mempesona. Sekarang kan sudah ada di surga dengan berbagai macam pesonanya. Itu tidak semua 100% salah dari gengsi. Genset itu kan mempunyai rasa keinginan tahu ya. Mereka masa-masa seperti itu kan hanya ingin mencoba, dimana nggak ada beban, cuma menggunakan
KTP saja udah bisa diberikan pinjaman, tapi umpan baliknya, efek domino yang ke depannya tidak diperhatikan. Apabila terjadi kredit bermasalah, dia bingung tuh, apalagi kalau Gen Z ini belum punya pekerjaan yang tetap atau mapan, tambah pusing lagi. Pada saat dia menerima uang, itu sungguh aduhai kan, bisa buat makan, bisa buat segala macam, tapi ke depannya itu kan mereka udah menghadapi tantangan untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang kadang-kadang fenomena ini menjadi satu pemikiran yang mungkin belum secara komprehensif dialami oleh Gen Z sendiri, karena mereka tidak seusia kita mungkin bisa memahami kalau mengambil suatu keputusan umpan baliknya ke depannya apa akibatnya, kan itu kita perhatikan. Mereka kan asal, yang penting udah pinjam, udah mau bayar mau enggak kan itu urusan belakangan. Nah ini mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan Gen Z ya, tapi kenyataannya fenomena seperti itu. Nah inilah yang perlu diberikan edukasi. Kalau pinjam sedemikian umpan baliknya, efek akibatnya apa, itu mesti dikasih penjelasan. Jadi mereka suatu saat berhadapan dengan iming-iming pinjaman itu akan berpikir 2-3 kali apakah ini bermanfaat, apakah dia bisa mengembalikan. Saya kira ini pokok permasalahannya. Terima kasih. Iya, saya sih pikir begini, emang itu kayaknya pinjol lebih baik nggak ada, sebab mereka tuh kayaknya cari kesempatan juga pengen narik-narik yang orang goblok-goblok gitu, sampai bunuh diri, sampai bagaimana gitu ya. Jadinya tuh mereka sebetulnya butuh banget sama duit. Jadi dia tuh pinjol, dia ngerti sifat orang yang goblok-goblok begitu. Jadi duitnya diambil-ambilin begitu, diperes. Kalau saya bilang sih mendingan kayak tadi Pak Tommy bilang gitu, jangan ada ginian. Dan nggak ada juga ada orang bisa hidup kok, bisa pinjam yang lain-lain begitu daripada, tapi nggak kedengeran bunuh diri segala macam begitu. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Ati atas komentarnya. Mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.